Untuk Raja ini cukup menguatnya cukup lumayan ngebut ya, lumayan kencang selama sepekan terakhir. Dengan kondisi hari ini dia mampu bergerak menguat lagi, bertahan di atas MA5-nya. Jadi untuk saat ini Raja masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Jadi rekomendasinya buy atau hold. Pemirsa masih di ID Second Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari area lahan industri. Ada SSIA direkomendasikan buy, supportnya di 1640, resisten hingga ke 2170. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom juga buy 3000 hingga ke 3300. Farmasi ada KLBF spekulatif buy 1000 hingga ke 1200, support dan resistennya. Kemudian dari energi ada Raja direkomendasikan buy 2950 hingga ke 3270. Ya, pasang pilihan, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali Ibu. Langsung kita ke saham pilihan yang pertama dari properti lahan industri, ada SSIA Ibu. Saya akan coba update penutupan perdagangan di sesi kedua ini untuk SSIA. Menguat di 7,69%, 1890. Sebelumnya SSIA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam 3 bulan terakhir, lebih cenderung mengalami tekanan. Analisis dan pertimbangan untuk SSIA. Oke, jadi untuk SSIA saat ini memang sedang menghadapi uji support. Jadi secara jangka panjang, SSIA bergeraknya uptrend atau bullish di dalam pola parallel channel. Dan saat ini posisinya sedang di area support dan dekat-dekat sama lower channelnya. Jadi ini cukup menarik. Jadi untuk rekomendasi kita cenderung buy. Kemudian seiring dengan hari ini, volume perdagangan juga menguat ya dibanding hari kemarin. Jadi untuk SSIA bisa langsung buy jika Bapak Ibu tertarik untuk bisnisnya SSIA, maka bisa langsung buy di closing price hari ini, begitu di angka 1890 ya tadi Mas. Iya. Iya. Jadi sekitaran segitu. Jadi untuk support itu ada di 1640 sampai dengan 1730. Nah, untuk resisten itu yang terdekat mungkin ada di angka psikologis 2000. Kemudian next targetnya itu ada di range 2170 sampai dengan 2400. Baik, hari ini menguat signifikan di 7% Ibu. Didukung dari sisi volume juga tidak sih Bu? Iya, untuk volume ini juga menguat signifikan kalau dibanding hari kemarin. Kemudian dari sisi stokastik itu juga ada golden cross dan hari ini sudah mulai meninggalkan area oversold-nya. Oke. Gitu Mas. Baik, dari SSIA kita beralih ke sampel yang selanjutnya. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom ini. Penutupan hari ini Telkom ditutup menguat dan menjadi salah satu penopang utama indeks harga saham gabungan, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Sebelumnya Telkom sudah mengalami penguatan Ibu ke level 33 dan sampai juga ke 34. Tapi ketika menyentuh level ini tampaknya Telkom lebih cenderung membatasi dari sisi penguatannya. Analisis teknikal untuk Telkom dan buy di level berapa? Iya, oke, thank you. Untuk Telkom saat ini menghadapi uji support itu ada di angka 3000 sampai dengan 3130. Nah, kemudian dari menariknya hari ini Telkom berhasil menembus ditutupnya di atas MA50 dan MA5 begitu. Kemudian hari ini volumenya juga menguat dan stokastiknya sudah golden cross juga. Jadi untuk Telkom ini ada potensi rebound menuju ke target price yang terdekat itu ada di 3.300 sampai dengan 3.420. Untuk saat ini tantangan mungkin ada di MA20 di 3140. Jadi itu sebabnya tadi Telkomnya ditutupnya nggak di high price-nya. Jadi untuk jika besok Telkom berhasil bergerak di atas MA20 3140, maka bisa average up atau tambah muatan. Baik, ketika tembus kembali di 34 Ibu,
resisten selanjutnya arahnya akan kemana untuk Telkom? Oh, next targetnya itu ada di 3.630 sampai dengan 3.700. Baik, penutupan hari ini di 3130 menguat di 2,29%, penguatan terpangkas karena secara intraday Telkom sempat menguat di atas 4% pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Ibu, dari farmasi ada KLBF, tapi lebih rekomendasi spekulatif buy. Supportnya tadi di 1100, resisten hingga ke 1200. Apa yang diwaspadai terhadap KLBF, Ibu Mayang, dengan masih spekulatif buy? Iya, karena KLBF ini posisinya masih menghadapi uji support nih Mas, di angka 1100 sampai dengan 1130. Dan hari ini candle-nya juga masih di zona merah ya, begitu. Ya, atau harga saat ini itu bergerak di bawah harga penutup, harga openingnya atau harga pembukaannya. Jadi itulah kenapa dia bergeraknya di zona merah. Nah, menariknya dari sisi stokastik ini sudah berbalik gitu. Jadi ada kemungkinan untuk golden cross. Jadi makanya untuk KLBF kita rekomendasikan spekulatif buy, cicil beli bertahap, karena saat ini KLBF masih menghadapi uji support. Cuman dari sisi posisi cukup menarik karena memang ada di area support dan stokastiknya sudah di area oversold juga, dan ada kemungkinan untuk ada potensi dia golden cross. Jadi untuk KLB berpotensi rebound menuju ke target itu ada di 1.200 sampai dengan 1.245. Hari ini Ibu berbalik ke zona merah, kemudian ditutup stagnan setelah menembus di 1130. Profit taking wajar terjadi untuk KLBF hari ini? Karena dia masih menghadapi uji support, jadi masih ada di persimpangan jalan begitu. Jadi ada mungkin kalau detailnya ada pertarungan antara buyer dan seller, jadi makanya dia bergeraknya stagnan di area itu. Kita beralih ke sampilan yang terakhir, ada Raja. Hari ini juga melesat di 7% di 3260. Intraday tadi sempat ke 3290 untuk Raja. Dalam sepekan terakhir Ibu sudah mengalami penguatan ini, sempat juga ke 3.300-an untuk Raja. Analisis dan pertimbangan untuk Raja. Intraday hari ini sempat ke 29. Iya, untuk Raja ini menguatnya cukup lumayan ngebut ya, lumayan kencang selama sepekan terakhir. Dengan kondisi hari ini dia mampu bergerak menguat lagi, bertahan di atas MA5-nya. Jadi untuk saat ini Raja masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Jadi rekomendasinya buy atau hold dengan target price yang terdekat itu ada di 3.380 begitu Mas. Jadi untuk Raja ini masih ada peluang menguat, trennya masih cenderung bullish. Level ideal untuk entry Raja? 3270, 3370 untuk entry ini bisa di harga MA5-nya di sekitaran 3.050 sampai dengan closing hari ini 3.260 di sekitaran area itu. Baik, penutupan hari ini 3260 menguat di 7,95% pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada SSIA, Telkom, KLBF, kemudian juga ada Raja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali Ibu. Selanjutnya saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat di 0,34% dan ditutup di level 8.071.081. Intraday tertinggi hari ini sempat ke 8.109.436, level terendah di 8.059, sementara posisi pembukaan di zona hijau pada pagi tadi di 8.070. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,22%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,54%, LQ45 juga melemah di 0,15%.
Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer memimpin penguatan di 2,24%, teknologi juga menguat di 1,13%, transportasi dan logistik melemah di 0,31% dan kesehatan juga melemah di 0,26%. Saham-saham yang hari ini penghuni deretan top gainers. Grafis selanjutnya ada emas hari ini melesat ke 4.660 meskipun penguatan terbatas dan transaksi hingga 1,7 triliun rupiah. BRMS juga menguat di 955, MBMA menguat di 650, Dewa ditutup di zona hijau di 334. Kemudian grafis yang terakhir saham-saham yang jadi pemberat hari ini, di mana BBRI tertekan ke 3.710 transaksi hingga 1,3 triliun rupiah. MTEK masih melanjutkan pelemahan di 1.540 usai naik tinggi. Antam hari ini juga tertekan ke 3.110 dan SMBL melemah ke level 720. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Ibu Mayang. Kita lanjutkan kembali. Cukup banyak pertanyaan hari ini Ibu Mayang, langsung saja kita ke Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Kali ini menanyakan saham dari properti BKSL Ibu, punya harga di 150, di cut loss atau masih bisa di hold ini. Kita update penutupan hari ini untuk BKSL di mana ditutup di level 144 melemah di 1,37%, nyangkut di 150. Oke, ya. Jadi untuk BKSL saat ini memang sudah di area profit takingnya gitu. Jadi lagi uji resisten di angka 144 sampai dengan 148. Posisi hari ini di angka 144 dengan MA5 pun di angka 144. Jadi untuk besok jika BKSL-nya bergerak di bawah 144 artinya jangan lupa cut profit, amankan cuannya, nanti bisa buyback di area supportnya sekitar 127 sampai dengan 130. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Purnomo menanyakan perbankan digital Bu, ada Arto di mana sudah ambil posisi di 2050, masih akan larikah katanya resisten selanjutnya untuk Arto? Oke, 2050 ya. Ya. Ya, jadi untuk Arto memang di situ ada resisten trendline tepat di sekitaran high price hari ini di angka 2340 gitu. Nah, untuk saat ini Arto memang rawan profit taking ditandai dengan candlestick-nya yang membentuk shooting star. Jadi jika besok Artonya bergerak di bawah 2160 mungkin bisa cut profit, amankan cuannya. Nanti untuk serok lagi bisa buyback di area supportnya sekitaran 2090-2100. Kita ke Bandung, Jawa Barat, Ibu Mayang. Ada Ibu Susi. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Bumi, Ibu. Analisisnya dan arah jangka pendek hari ini sempat bergerak di zona merah, ditutup di 163. Ya, untuk Bumi ini cukup menarik. Jadi Bumi ini selama harganya masih bergerak di atas MA5 maka di hold aja nggak apa-apa Ibu. Untuk target price saat ini ada di 170 sampai dengan 177. Jadi jika pemirsa IDX Channel sudah profit nih saham Buminya, bisa di hold aja, nanti jangan lupa cut profitnya ketika MA5 ini sudah dijebol. Gitu. Baik. Kita ke Lampung, ada Ibu Kristina menanyakan saham Archie Ibu untuk besok atau pekan ini arahnya kemana? Hari ini koreksi dalam di 4,95% di 960. Oke, untuk Archie, untuk Archie memang ada resisten di angka 1105 sampai dengan 1155. Jadi itulah sebabnya Archie bergerak melemah, jadi begitu. Untuk saat ini mungkin bisa buy on weakness, jadi critical level itu ada di MA20 di angka 950, jadi jika Archie-nya bergerak di bawah level ini bisa batasi resiko, nanti kita buyback di dekat MA50 di sekitaran 830-835.
Baik, untuk Bapak Lutfi dari Demak, Ibu menanyakan saham Indi masuk di 2360, tampaknya level penutupan perdagangan hari ini. Analisis dan rekomendasinya, Indi juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tadi sempat ke 2420, Ibu. Tidak jauh berbeda dengan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Oke, untuk Indi karena stokastiknya ini masih golden cross, jadi masih ada kemungkinan untuk kembali menguat dengan catatan ditutupnya at least ditutup di atas MA5 gitu. Jadi karena level yang valid itu ketika penutupan, nah karena ditutupnya masih di atas MA5 maka masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Jadi untuk Indi bisa di hold aja Pak. Nanti untuk target price-nya di 2510 sampai dengan 2670. Baik, selanjutnya menanyakan saham Medco, Ibu Mayang. Ada Bapak Rifki dari Cangkring Rembang ini. Sudah profit di 1360, resisten selanjutnya. Oh, oke. Wah, happy cuan ya Pak. Untuk Medco ini bisa di hold. Next target itu ada di 1500 sampai dengan 1540. Nah, cuman jika Medco bergerak di bawah MA5, bergerak di bawah 1380, maka jangan lupa cut profit, amankan cuannya. Baik, selanjutnya menanyakan saham INDF, ya ada Ibu Dita dari Bekasi, average di 7683, singkat saja Ibu. Oke, Indofood ya Mas? Ya. Untuk INDF saat ini menghadapi uji support di angka 6.900 sampai dengan 7.000. Jadi mungkin bisa spekulatif buy atau average down buat Bapak Ibu yang sudah terlanjur beli di harga tinggi. Nah ini bisa average down karena ini juga sekitaran lower channelnya. Jadi bisa spekulatif buy, cicil beli pelan-pelan. Untuk target price ada di 7.250 sampai dengan 7.550. Oke, Ibu Lili dari Bandung, berikutnya BRMS Ibu, ambil posisi di 965, profitnya terpangkas tipis. Untuk BRMS ini di hold aja Mas, karena saat ini memang BRMS masih menghadapi uji resisten di angka 965 sampai dengan 1000, jadi bisa di hold. Next target itu ada di 1110 sampai dengan 1200, jadi selama harganya masih bergerak di atas 870 di hold aja. Oke, selanjutnya menanyakan MTEK Ibu, tidak menyebutkan nama dan lokasi, di 1555 ambil posisi, profitnya juga terpangkas tipis ini. Kira-kira kapan akan sentuh di 1700-an? Oke, untuk 1700 ya. Hari ini tadi high price-nya di 1700. Betul, ya Bu. Di sesi pertama ikut menopang IHSG juga ke 8100-an. Ya, jadi untuk hari ini memang MTEK ada resisten di angka 1665 sampai dengan 1700, yang mana tadi pagi di sesi 1 itu sudah achieve targetnya. Nah, hari ini memang profit taking, jadi profit koreksi wajar. Nanti jika mau beli lagi bisa buyback di sekitaran area supportnya ada di MA50 1425 sampai dengan MA20 di 1285. Baik, jawaban untuk MTEK ambil posisi di 1555 dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Bapak Ken dari Sulawesi, Bapak Robert dari Maluku, kemudian menanyakan auto dan juga menanyakan HMSP. Kami mohon maaf, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Mayang, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Ibu. Thank you. Baik, terima kasih ada Ibu Maya Anggita, Senior Technical Analis Pandin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.